Waste to Energy masih bersama dengan Mas Iqbal dan juga Kang Hendra. Saya mau tahu, untuk pengelolaan ini artinya akan membutuhkan investasi besar ya. Nah, apakah kita sudah siap untuk investasi besar itu dan dari teknologi mana yang bisa kita adopsi dan dari negara-negara yang udah maju nih, mana yang paling bisa kita pelajari gitu? Mungkin dari Mas Iqbal? Jadi memang kan karena di proyek ini kan Danantara jadi yang ditugaskan ya. Iya. Dan mereka sudah mungkin ada 200 investor, calon penyedia teknologi dan sudah diseleksi sekitar 24 perusahaan yang sudah siap. Dan mereka semua siap teknologi itu, artinya secara teknologi siap dan mereka mungkin juga akan kombinasi dengan investasi secara modal ya. Nah saya pikir ini, artinya dulu saya berpikir bahwa dengan adanya teknologi WTE insinerator pembakaran itu kita butuh menyeleksi sampah dari awal dulu kan. Ternyata sekarang semua teknologi bisa. Sampah apapun bisa langsung dibakar gitu loh. Tapi saya pikir, saya ingatkan, walaupun kita sudah punya teknologi yang bisa membakar sampah jadi listrik, tetap perilaku bagaimana masyarakat kita soal sampah juga perlu juga dibangun. Misalnya dari kecil kita harus juga jangan buang sampah sembarangan gitu. Apalagi ke sungai, ke laut, itu saya pikir perlu juga dijaga. Tapi intinya kita ingin disampaikan bahwa walaupun semua sekarang lagi dikembangkan teknologinya yang sudah memang support dan juga pemodelannya sudah support sama Danantara, tapi tetap saya pikir masyarakat jangan terlena gitu, jangan mentang-mentang sampah sudah bisa diatasi dengan dibakar dan itu nanti Iyalah. Tapi sebenarnya kalau berbicara tentang habit sih sebenarnya sekarang masyarakat lebih aware ya dengan habit gitu. Maksudnya kalau kita lihat di pusat-pusat perkotaan besar juga udah banyak tempat sampah umum gitu kan, udah lebih disiplin lah gitu kan. Jadi harusnya PR untuk mengedukasi terkait sampah bukan lagi menjadi kendala utama lagi gitu ya. Dan kedua, yang mungkin jadi pertanyaan banyak orang juga, bentuk energi ini nantinya akan bisa dipakai masyarakat luas sebagai SN listrik rumah, listrik apa, atau sebenarnya ini akan menjadi listrik yang berbeda. Karena kalau emang ini bisa menghasilkan listrik yang jauh lebih murah gitu kan untuk rumah misalkan, artinya kan PLN akan mungkin kehilangan sebagian pelanggannya dong berlari ke ini gitu kan. Ini akan jadi perdebatan lagi, gimana Mas Iqbal? Sebenarnya kan kalau dari Perpres tadi kan udah clear ya, harganya juga, harga belinya juga udah jelas. 20 sen dolar tuh ternyata mahal ya untuk harga listrik ya. Dan PLN memang biasa harga di 7 atau berapa gitu. Jadi kalau yang saya tadi tangkap kan tadi juga ada Bu Dirjen ya, Bu Enia juga dari SDM bilang bahwa sebenarnya angka 20 itu udah sangat ekonomis ya. Jadi dari sisi investor juga menguntungkan gitu. Tapi memang berarti justru energi yang dihasilkan dari sampah ini lebih mahal ya daripada batu bara. Lebih mahal, makanya harus ada support dari pemerintah kan. Tapi sebenarnya sih kalau saya tangkap tadi ada kata-kata menarik juga dari Ibu Enia. Dia bilang bahwa listrik ini sebenarnya hanya bonus sebenarnya, ujungnya aja sebenarnya. Sebenarnya intinya tuh balik lagi ke awal gitu, masalah terbesarnya adalah sampahnya itu gitu. Tadi juga Kang Farhan selaku wali kota Bandung juga bilang bahwa dia kan juga ada TPPAS Legok Nangka kalau tidak salah, itu kan ada terintegrasi dengan Kabupaten Bandung, Bandung Barat dan lain-lain. Itu kan masalahnya ya mungkin kalau kita ke Bandung tahu lah ya, itu kan sampahnya sangat banyak ya, mereka butuh itu. Tapi itu pun juga masih ada masalah misalkan dari sisi review BPKP atau apa, birokrasi lah. Tapi kalaupun itu jalan dengan kapasitas 2.000 ton per hari, itu ya memang bisa menyelesaikan sebagian masalah ya, listrik juga tersedia. Tapi jangan diharapkan listriknya akan seperti bisa menggantikan PLN gitu ya. Karena tadi ada salah satu tamu juga bercerita bahwa sebenarnya kapasitas listrik yang dihasilkan sih nggak akan gede-gede banget, paling 2 gigawatt ya. Itu kan nggak gede-gede banget, kecuali memang se-Indonesia sudah mengembangkan. 2 gigawatt berarti bisa digunakan untuk? Ya rumah tangga berapa gitu. Tapi kan maksudnya nggak seperti yang milik PLN gitu. Oke, jadi sebenarnya ini nggak akan bisa menggantikan peran PLN. Karena kuncinya tadi ya listrik itu ya bonusnya aja sebenarnya. Tapi intinya balik lagi ke pengelolaan sampah itu sih sebenarnya. Walaupun hasilnya, outputnya belum tentu bisa dirasakan banyak orang. Iya, mungkin paling kan ya 2 giga kan juga 2.000 mega ya. Artinya investasi ini investasi yang memang hanya untuk menghilangkan sampahnya aja ya, bukan outputnya untuk dirasakan oleh masyarakat, seperti itu. Ya betul, sepakat saya. Jadi memang kita harus berpikir bahwa inilah lebih fokus bagaimana penanganan sampahnya, bukan bicara masalah listriknya dengan mungkin nanti cuan dari investasi itu, tapi justru inilah bahwa inilah sampah itu adalah masalah. Memang harus tanggung jawab kita gitu loh, bukan bicara soal
bikin WTE terus dapat keuntungan, tidak, tapi justru pengelolaan sampahnya itu yang menjadi poin. Tapi kan kalau investasi harus ada profit ke investor. Gimana cara kita menilainya? Justru dengan peraturan terbaru dari Pak Prabowo ini dibikinlah kepastian gitu dengan adanya penetapan harga listriknya 20 sen dan negara akan mensubsidi dari listriknya itu karena memang harga tadi tinggi dibanding dengan batu bara yang hanya 7 sen. Sebesar apa sih nilai keekonomiannya kalau memang sampah-sampah kita nih ya bisa terakomodir gitu, akhirnya nggak ada lagi sampah buangan dari dalam negeri. Sebesar apa nilai ekonomi yang bisa kita dapatkan? Ya kalau dilihat dari dari penjelasan tadi terakhir dari Danantara ya, Pak Stef juga bilang bahwa sebenarnya ya besar ya sebenarnya potensi karena banyak yang tertarik tuh ternyata. Tapi pada akhirnya balik lagi nih masalah teknologinya ya Pak ya, ternyata cocok-cocokan juga gitu karena karakteristik sampahnya apakah terlalu banyak organik, non organik gitu. Jadi memang nggak segampang yang yang dibicarakan ya ternyata. Kalau kita membayangkan bahwa oh ya sekarang teknologinya udah bisa ngelola nih semua sampah, ternyata dalam praktiknya pun teknologi juga harus menyesuaikan dengan kondisi sampahnya itu gitu. Jadi apakah lebih banyak organik, anorganik dan seterusnya gitu. Jadi orang berpikir, oh ini udah selesai nih kalau ada WTE, berarti udah kita buang sampah sembarangan aja segala macam, nanti tinggal diolah, nanti jadi bonusnya adalah listrik dan seterusnya gitu. Ya ini di satu sisi pemerintah mencoba menyelesaikan masalah, ya mencoba cara cepat ya Pak ya. Tapi di sisi lain nggak akan selesai semua juga kalau masyarakatnya juga perilakunya ya sebenarnya. Kenapa sih negara tetangga bisa lebih cepat mengadopsi ini? Apa yang kalau kita bilang kesadaran, mungkin kita sudah sadar dari lama juga. Tapi kenapa negara lain, katakanlah Singapura, bisa lebih cepat mengadopsi ini daripada kita gitu? Itu tadi disampaikan Pak Julhas bahwa memang masalah perizinan lah, peraturan yang rumit lah, yang segala macam. Ada kewenangan Pemda lah, kewenangan pusat segala macam. Soal harga, jadi itu yang rumit. Nah di peraturan yang sekarang ini, Perpres yang baru itu dipangkas seminimum mungkin, akhirnya jadi lebih bisa beroperasi gitu. Dipangkas ini kayak gimana nih? Jadinya yang tadinya harus ke pemerintah daerah, provinsi, ke LHK, lalu ke ESDM. Nah sekarang sesingkat apa nih jadinya? Jadi gini, ketika sebelumnya di peraturan yang sebelumnya, ibaratnya ketika Pemda ini kan yang menghasilkan sampah, ketika mereka mau dibakar di WTE, itu kan mereka harus bayar namanya tipping fee itu. Ibaratnya uang buat ngebakar sampah lah ke perusahaan yang mengolah listrik itu. Nah sekarang ini di peraturan terbaru itu kan dihapuskan, artinya Pemda itu udah nggak punya kewajiban untuk bayar tipping fee. Jadi artinya itu memangkaslah rangkaian untuk proses agar sukses dari WTE itu. Nah dengan ini jadi kan lebih cepat, artinya Pemda hanya nyiapin lahan aja, yang penting lahan sama komitmen nyiapin pasokan sampahnya, itu aja sih. Kalau misalkan masyarakat sudah semakin baik edukasinya terkait sampah, lalu sampah katakanlah sudah terorganisir nih, sudah akhirnya WTE ini berjalan dengan lancar. Ketika kita kurang pasokan, iya tadi keekonomiannya nggak dapat. Karena Indonesia itu ekspor sampah loh ke Singapura. Maksudnya artinya di sini Singapura bisa melihat ada potensi dari sampah ini hingga akhirnya malah mencari sampah dari negara lain dan kita ekspor sampah ke Singapura. Nah, saya pikir kayaknya untuk kehilangan pasokan sih kayak enggak ya. Karena kita juga kelebihan sebenarnya. Bayangin itu 70 juta ton ya setahun itu. Tinggal masalah manajemen pengolahan aja. Misalnya di Tangerang Raya ini kan ada Tangerang, ada Tangerang Selatan, Tangerang Kota. Nah itu mereka gimana supaya berkolaborasi untuk menyiapkan pasokan yang sustain gitu. Walaupun mungkin tadi Pak Wali Kota Tangsel bilang bahwa mereka sanggup kok 1.000 ton per hari gitu loh untuk memenuhi batas minimum. Akan ada kepastian hukum juga berarti ya di dalam sini ya. Maksudnya bagaimana jika ada pelanggaran atau ada apa seperti apa? Iya justru itu nanti ketika ada proyek WTE di suatu Pemda mereka komitmen ada semacam perjanjian gitu. Jangan udah dibantuin pengolahan sampahnya sama pusat, mereka tidak komitmen untuk masuk sampahnya gitu hariannya. Artinya nanti kayak tempat penampungan besar seperti Bantar Gebang dan lain-lain itu jika hal ini sudah tidak ada, akan tidak ada lagi penampungan itu atau? Harusnya bisa berkurang ya. Berkurang itu make sense. Karena udah 16 lantai ya katanya tadi. Iya tinggi banget, bener kayak naik gunung waktu itu saya ke sana. Itu tahun berapa tuh ya itu? 2025 ya, waktu itu 2020-2021 lagi COVID. Itu saya naik aja jejak banget gitu loh. Maksudnya bahkan sampai orang tuh bisa membangun rumah-rumah di atas Bantar Gebang itu gitu. Maksudnya rumah-rumah kecil gitu kan untuk mereka yang kerja pilih-pilih sampah. Tapi ya kita akan lihatlah seperti apa gitu ya pengelolaan ini dan dia apakah ini bisa mengelola sampah masyarakat? Tidak ya. Tidak ya. Ini sampah buangan masyarakat, bukan sampah masyarakat. Kita akan lihat seperti apa perjalanan dari WTE ini akan dijalankan di Indonesia dan tentunya kita berharap yang paling baik dari pengelolaan sampah di Indonesia.